Pak Purbaya ini cepat sekali naik daun, tapi juga cepat sekali turun berat badannya. Udah turun berapa kilo, Pak? 10-12 kilo. Kayaknya Bapak lagi happy banget nih, 5,61. Ini beneran lepas dari kutukan 5% atau lagi banyak boosternya? Pertumbuhan tinggi dikit ribut, pertumbuhan rendah ribut. Memang belum sampai. Justru kita akan ciptakan ke arah sana. Apa yang akan mendrive pertumbuhan di Q2? Oh, yang pertama doalah. Apa iya Presiden puas kalau pertumbuhannya di bawah 6? Purbaya ngapain aja kalau rupiah melemah? Bukan kerjaan saya sebetulnya. Sempat ada kesan bahwa Menteri Keuangan Indonesia itu Bantuan buat lower middle class. Mana, Pak? baru mulai. Bapak tuh kan kalau ngasih statement kan sering bikin rame ya. Pernah ditanyain presiden gak sih, Pak? Blame it on the rain, yeah, yeah. Pak Purbaya, Bapak kan dilantiknya 8 September ya kan 2025. Nah hari ini nih Pak, ini kan 8 Mei. Bapak pas banget tuh 8 bulan loh Pak. Oh, 8 bulan ya? 8 bulan. Nggak kerasa ya? Nggak terasa ya? Nggak kerasa. Tapi yang kerasa apa? Apa Pak? Ekonomi sudah mulai naik. Dulu kan kita mau jatuh. Saya masuk triwulan keempat tumbuh di atas 5,39. Triwulan 1 5,61. Kayaknya kalau kita lihat plot gambarnya kan begini dan ke sana. Jadi ke depan akan lebih cepat lagi. Itu yang kerasa. Langsung jualan belum ditanya udah ngomong sendiri gimana ini? Namanya juga tukang obat. Iya tukang obat. Sebenarnya saya mau komen dulu nih Pak, bahwa Pak Purbaya ini Menkyu yang cepat sekali naik daun, tapi juga cepat sekali turun berat badannya. Udah turun berapa kilo Pak? Mungkin 12, Dalam 8 bulan ini nih. 10-12 kilo. 10 sampai 8. Oh, berarti sebulan lebih dari sekilo. Hidup saya susah. Oh, kenapa? Enggak kebetulan aja emang lagi program nurunin berat badan. Masa? Karena saya lihat di TikTok segala macam, saya pipinya gemuk banget. Kalau diturunin dikit mungkin bisa lebih ganteng. Waduh. Tapi banyak netizen yang khawatir kayaknya. Enggak, gitu kan kemarin kita buka ini ya, kalau ada yang mau nitip pertanyaan gitu. Banyak yang komen, Pak Pur jaga kesehatan gitu katanya. Nah, saya jaga kesehatan kok. Oh, Jadi jaga jangan kesehatan. khawatir. Tapi tempo hari katanya Bapak sampai dapat 8 suntikan itu. Suntikan apa? Oh, sakit pinggang itu, salah tidur. Boyoan, Dari Pak. naik pesawat dari pulang dari Amerika itu dari DC ke sini. Rupanya bisnis kelasnya kursinya kurang enak, jadi tidurnya. Waduh. Bisnis kelas masih kurang enak atau harus kelas apa? Rasanya ketinggian punya saya badannya. Gitu. Jadi sehari setelah itu badannya pinggangnya sakit. Tapi emang very long flight ya kalau itu ya. Lumayan long flight ya. Jadi masih disuntik ya. Sekarang udah sembuh, yang penting kan itu. Nah, Pak Purbaya ini dilantik kan 8 September. Pas 8 bulan menjabat. Udah dapat 8 suntikan. Banyak banget Pak angka 8-nya. Cocok nih sama presiden kita ya, Cocok presiden sama 08. Cocok sama 08 itu mungkin. Ya udah Pak, sekarang kita ngomong angka deh ya. Angka yang tadi. Flex check. Anda flexing, kami cek. Kayaknya Bapak lagi happy banget nih. Angkanya masuk nih 5,61 gitu. Apa Pak jurusnya sampai di angka ini? Oh, yang pertama adalah 5,61, 5,39 sebelumnya itu sekarang meyakinkan bahwa kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Kayaknya kita dikutuk 5% atau lebih rendah. Nah, ini program-program Bapak Presiden Prabowo ketika mulai kelihatan impact-nya sudah mulai bisa mendorong ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih cepat. Apa rahasianya? Ya, program yang ada dijalankan dengan maksimal. Program pemerintah kita ikut mendukung, saya ikut memonitor dengan cara saya sendiri supaya jalannya cepat. Jadi kalau mereka butuh uang, saya kasih cepat. MBG butuh uang, saya kasih cepat. Koperasi Merah Putih itu dengan sana ya, dengan Danantar ya. Tapi saya jamin pembayaran cepat. Apalagi pupuk perlu dana depan, saya bayar tepat waktu di depan sehingga mereka bisa menghemat cost of fund-nya. Terus apalagi Pertamina saya bayar di depan dengan tepat waktu sehingga kondisi keuangan mereka bagus, sehingga ketika
harga minyak dunia gonjang-ganjing, mereka punya cukup dana dan nggak pusing-pusing, nggak minta ke saya. Mereka bisa secure supply di pasar domestik. Jadi government spending kita dorong. Yang kedua, kita jaga daya beli masyarakat. Yang paling gampang apa? Ya tadi, subsidi BBM kita jaga. Orang bilang itu pemborosan. Ya, pemborosan mungkin. Tapi pilihannya begini, kalau saya cabut subsidinya, ribut di mana-mana, saya punya uang juga nggak bisa ngebangun. Jadi saya lebih baik saya pilih subsidi sebagian di sistem, sebagian dikurangin kan untuk orang-orang kaya, tapi masyarakatnya tenang dan kita bisa membangun dengan tenang. Jadi ongkos sosialnya dianggap lebih mahal ya kalau dicabut subsidinya ya. Ya. Tapi banyak yang bilang nih Pak, ini beneran lepas dari kutukan 5% atau lagi banyak boosternya kebetulan. Karena misalnya konsumsi rumah tangga itu kena boost dari spending kemarin di Ramadan dan Lebaran gitu. Kemudian government ini karena di quarter yang sama tahun lalu itu kan lagi mulai efisiensi, sekarang lagi habis dilepas gitu. Jadi gini, iya memang seperti itu. Tapi kan kalau lihat musiman, itu kan year on year. Tahun lalu juga sama, tahun ini sama. Jadi hanya geser sedikit 16 hari. Karena Ramadan kita geser. Tapi pada dasarnya kalau kita ngomong year on year, musimannya sudah hilang. Jadi yang disebut-sebut tadi kan musiman itu udah hilang. Tapi satu hal kunci yang mereka nggak tahu adalah bahwa pertama, belanja kita percepat memang supaya dampak dari APBN itu merata sepanjang tahun. Oh, nggak numpuk di belakang. Nggak numpuk di belakang doang. Biasanya di belakang tuh banyak, udah numpuk di belakang, dampaknya kecil, banyak dikorup. Karena di belakang tuh susah ngontrolnya kan. Kalau ini kan sepanjang tahun dikendalikan. Yang kedua, kita memastikan bahwa uang kita cukup di sistem perekonomian. Jadi yang 200 triliun kan waktu berapa hari setelah saya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, itu mungkin 4 hari kemudian saya pindahkan tuh uang dari sistem dari BI ke sistem perbankan kita 200 triliun. Itu banyak orang yang bilang itu langkah percuma karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Karena dia nggak ngerti ekonomi sebetulnya sih, utamanya itu. Tapi waktu uang masuk ke perbankan dan saya kasih kode ke BI waktu itu jangan diserap lagi di BI, bank kan jadi punya uang lebih. Tapi bisa diserap nggak Pak? Dia terpaksa menyalurkan. Kalau dia nggak salurkan, dia harus bayar bunga ke saya, rugi. Jadi dia dipaksa oleh saya untuk berpikir menyalurkan uang itu. Kan orang bank tuh sebenarnya pintar, cuman malas aja. Jadi kita desain sistem supaya mereka menyalurkan ke perekonomian. Dan itu terjadi dan makanya triwulan keempat ekonominya tumbuh lebih cepat. Triwulan kemarin lebih cepat lagi. Pak, ini kan belanja pemerintah di Q1 itu kan 21% ya dari total alokasi belanja di tahun 2026. Nah, sementara pemasukan ini baru 17%. Ini soal defisit Pak, yang 240T itu. Ini mau ditutup dari mana rencananya? Oh, dari pajak aja. Itu kan masih masuk desain, cuman dibelanjakan belanjanya dipercepat. Nanti kan ada siklus, biasanya pendapatan pajak meningkat di triwulan-triwulan tertentu. Tapi kan belanjanya sudah sebagian di depan, nanti kan ke belakangnya akan berkurang sedikit. Jadi desain anggaran yang berapa persen dari defisit berapa persen dari PDB itu, 2 % dari PDB itu tidak akan dilewati. Kita akan tekan terus di bawah 3% untuk defisit tahun ini. Tergantung nanti harga minyaknya berapa ya, average-nya. Yang jelas kita udah hitung dengan harga minyak rata-rata $100 sampai akhir tahun, defisitnya masih di sekitar 2,9. Belum perlu utang ya Pak untuk nutup ini? Ada, kalau defisit tambahkan dari awal kan nambah sedikit, tapi masih dalam limitnya. Ada pernah menambahin utang, tapi sebetulnya masih terkendali. Jadi gini, orang bilang kok negara utang. Cuman kalau sama dengan perusahaan, kalau mau ekspansi, kalau dia punya prospek yang bagus, dia pasti utang. Yang penting adalah acuan-acuan yang menunjukkan bahwa utang itu berkesinambungan masih kita turuti. Kalau untuk fiskal mungkin mereka pakai yang paling ketat adalah defisitnya di bawah 3% dari PDB, utangnya rasionya di bawah 60% PDB. Kita di bawah 3% defisitnya dan rasio utang ke PDB-nya masih sekitar 40%.
Di sini aja, di ASEAN aja kita masih paling jago. Apalagi di dunia. Singapura aja rasio utang ke PDB-nya hampir 180% loh. Kita lebih jago dari mereka. India pertumbuhannya lebih cepat dari kita ya. Tapi rasio defisitnya ke PDB 4% lebih. Tahun sebelumnya malah 8%. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, tapi masih memanage prinsip kehati-hatian dengan amat perlu dan dengan amat kalau saya mau bilang amat jago nggak enak juga, dengan amat jago lah gitu kira-kira. Bayangkan dengan begitu, dengan amat jago itu kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu yang hebat sekali. Yang paling ini adalah pertumbuhan lebih cepat terjadi tanpa tahun lalu misalnya triwulan keempat tanpa ada perubahan desain APBN yang berarti. Kalau saya bilang saya pindahin uang dari 200 triliun dari BI ke perbankan, kan nggak ada perubahan uangnya masih punya saya. Yeah. Tapi ekonomi tumbuh lebih cepat. Uangnya masih punya saya. Jadi artinya apa? Kita bisa menciptakan lebih pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa modal yang berlebihan. Itu bisa diakses anytime Bapak perlu ya? Bisa. Berarti kita lebih pintar memanage uang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ini tentunya setelah diskusi dan dapat petunjuk dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi orang suka bilang Purbaya jalan sendiri. Enggak. Saya cuma tangan presiden, dia suruh saya kerjakan. Kayak begitu. Jadi koordinasi terus ya Pak ya? Oh iyalah, kalau nggak mana bisa saja terus-terusan di sini. Kalau menteri ngejalanin kebijakan sendiri disikat saya. Jadi kita koordinasi terus dan nggak semua tahu bahwa yang saya kerjakan adalah perintah Bapak Presiden langsung. Pak, tapi saya pengen balik dikit ke yang soal utang tadi ya. Tempoh hari kan Bapak roadshow tuh ke Amerika Serikat. Oh iya. Itu gimana hasilnya Pak? Kan Bapak ketemu sama IMF, kemudian sama investor-investor Amerika juga kan di sana. Jadi sempat ada kesan atau image bahwa Menteri Keuangan Indonesia itu bego. Gak pernah keluar negeri di mata asing. Karena orang Indonesia yang itu kayaknya menterinya bego nih, gak bisa bahasa Inggris, gak pernah keluar negeri. Padahal waktu itu saya gak mau keluar negeri karena saya bilang ke Pak Presiden, saya nggak akan keluar negeri sebelum pertumbuhan ekonominya mencapai 6%. Tapi ketika mendengar isu seperti itu, saya berangkatlah ke luar negeri. Ya pertama mereka kaget. Ternyata menterinya bisa bahasa Inggris. Pinter juga. Maka mereka bilang, menteri lu pinter banget. Ini siapa Pak yang asing, investor asing itu. Oh investor. Investor asing. Gue boleh kan bocorin itu? Boleh. Biar Indonesia tahu bahwa bocor yang lain juga boleh Pak. Emang ini tempatnya bocor Pak? Jadi mereka kaget bahwa emang kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan fiskal dan mereka keraguan mereka terhadap kemampuan Indonesia dan Bapak Presiden menjalankan fiskal dan menjalankan program pembangunan hilang. Jadi mereka udah percaya ke kita, tinggal tunggu aja mereka masuk lebih banyak lagi ke sini modal-modal dari asing itu kan perlu waktu. Tapi seperti S&P aja sudah percaya. Mereka waktu bertemu sudah bilang rating kamu nggak berubah, tetap stable prospeknya. Kamu tahu apa artinya? Dia nanya saya gitu. Saya bilang nggak tahu. Coba tolong jelasin apa artinya. Artinya 2 tahun ke depan peringkat kamu nggak akan berubah. Oh S&P udah bilang gitu? S&P udah bilang begitu. Cuman saya tanya begini, ini official apa enggak? Boleh nggak saya ceritakan ke publik? Dia bilang, informasi yang saya sebutkan di sini nggak ada yang konfidensial, boleh Anda sebarkan ke publik, tapi jangan bilang. Tapi dia bilang, tapi meeting ini rahasia. Jadi lucu. Meeting rahasia tapi meetingnya konfidensial, tapi boleh ngomong. Ya udah kita hajar aja. Kenapa? Karena mereka yakin emang kita kebijakannya prudent dan ketika dia ngomong sama saya, dia juga bisa menilai. Itu hasil ngobrol sekali itu Pak? Hasil ngobrol sekali, emang kan saya pinter, saya bilang sebelum-sebelumnya di tempat mana. Enggak, dia lebih confident dibanding sebelumnya. Kan kalau sebelumnya dia cuma lihat di media, di berita, kata orang. Kita bisa yakinkan bahwa program Presiden Prabowo betul, serius. Kita melakukan reformasi dan lain-lain. Di IMF World Bank Meeting malah kita bilang begini. Salah satu rahasia Indonesia bisa stabil di tengah kegoncangan sosial geopolitik dunia karena Pak Presiden Prabowo sudah melakukan reformasi
sebelum krisis terjadi. Jadi bukan kita pemadam kebakaran, bukan. Kita memang sudah perbaiki secara struktural. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Ingat, kita tumbuh 5,61 itu ketika kondisi global gonjang-ganjing. Kalau kondisi bagus pasti di atas 6 tuh. Tapi dengar-dengar Bapak ada rencana mau menerbitkan Panda Bond juga ya? Iya. Mungkin Kenapa, bulan depan. Diversifikasi lah biasa. Bukan kurang duit bukan ya? Oh, duit saya masih, even dalam kondisi sekarang, saya punya sal 420 triliun belum kepake itu. Coba ini program APB-nya seperti itu kan. Cuman kita ingin diversifikasi sumber pembiayaan supaya nanti misalnya kalau yang neken-neken kita ya kita bisa ke Cina. Kalau Cina neken kita ke Supaya yang lain balancing. bisa balancing. Jadi ketergantungan kita terhadap mata uang tertentu bisa dikurangi secara signifikan. Di samping itu bunga di sana murah. Cuman 2,3-2,4%. Kalau yang lain berapa Pak? Di atas 4 kan. Di atas 4 ya? Udah di atas 4 ya? Di atas 4 yang dolar ya, di atas 4 mendekat itu. Jadi kita diversifikasi dan diversifikasi yang sumbernya lebih murah. Dan Cina juga tanya ke saya, boleh nggak dia terbitkan bond di Indonesia? Boleh. Kita tukar bolak-balik jadi. Ya ini kerjasama yang lebih erat antara kita dengan Cina. Rencananya kapan tuh Pak? Cina, Ya, bond ini. Kita bulan depan. Bulan depan. Bulan depan ya, Juni ya. Kalau Cina kesini masih penjajakan, tapi dia berminat untuk terbitkan bond Cina di sini. Di sini juga. Oke. Pak, kita balik lagi ke angka cantik tadi ya. Siap. Pak, kita semua kan ingin angka 5,61 ini sustain lah ya. Nah, pertanyaannya ini apa yang akan mendrive pertumbuhan di Q2 dan QQ selanjutnya sampai akhir tahun? Yang pertama doalah. Nah, kita aminin Pak kalau itu kita aminin. Yang jelas program-program ini baru berjalan kan sebagian dan sudah mulai memberikan dampak. Kayak Koperasi Merah Putih itu baru mulai jalan. Nanti kalau berjalan makin kencang dampaknya akan makin signifikan lagi ke Banyak di program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah. Yang kedua kita akan jaga terus kondisi sektor finansial kita sehingga bisa mendorong atau memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan swasta, private sector. Itu utamanya. Jadi kita akan pastikan tuh private sector tetap tumbuh. Karena kontribusi private sector ke ekonomi itu 90%. Itu yang paling penting yang orang lupa. Makanya saya sibuk jagain uang di sana. Terus kita perbaikin kondisi iklim investasi di sini dengan tadi kita udah buat tim the bottlenecking yang diperintahkan oleh Presiden. Apalagi masih banyak, global harusnya akan membaik karena Amerika juga nggak tahan perang lama-lama. Jadi harga minyak pelan-pelan akan terkendali, demand juga akan lebih baik. Jadi harusnya sih prospek ke depan bagus. Juni ini kita akan kasih stimulus tambahan ke perekonomian. Tadi kita akan kasih subsidi untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik. Mungkin step pertama 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau udah habis kita tambah lagi, kita tambah lagi. Nanti juga ada gaji ke-13 kita akan keluarkan percepat di triwulan kedua. Apalagi transportasi, liburan mungkin kita akan pikirkan kita kasih stimulus tambahan di sana. Oh, liburan kan udah lebaran kemarin tuh Pak. Tapi dampak krisis Hormuz ini bukannya akan lebih terasa di Q2 ya Pak ya? Kenapa? Karena kan di Q1 kemarin itu kan kerasa dampaknya kan cuma sebulan, di bulan Maret gitu. Nah, ini kan udah start dari awal quarter udah berat nih gitu. Gini. Seandainya global morat-marit, ekonomi Indonesia hancur apa enggak? Enggak. Karena 90% ekonomi kita di-drive oleh domestic demand, yang 10% hanya asing. Artinya kalau saya jaga yang 90%, yang sana gonjang-ganjing pun harusnya kita masih bisa tumbuh. Worst case scenario kita lihat tahun 2009 waktu negara-negara di sekeliling kita tumbuhnya negatif, kita masih tumbuh 4,6% karena kita jaga permintaan dalam negerinya.
Sekarang kita jaga lebih bagus lagi. Apalagi sekarang menterinya saya. Pasti lebih bagus kan jaganya ke depan. Harus dong Jadi Pak. nggak usah takut. Kita akan jaga betul ekonomi supaya momentum pertumbuhan yang sekarang sudah tercipta tidak berkurang. Saya ngomong gini dengan memonitor terus variabel-variabel ekonomi yang ada di sistem perekonomian. Begitu ada yang lemah, kita kasih stimulus atau kita kasih kebijakan yang memperbaiki itu. Bapak kan pakai asumsi harga minyak di 100 ya, 100 USD per barrel. Nah kalau nih Pak, ini melonjak di atas itu gitu ya, kira-kira kita akan kuat nahan subsidi BBM itu sampai di harga berapa Pak? Dan Bapak mau ngambil dari pos mana? Ini kan $100 per barrel itu rata-rata sepanjang tahun 2026. Sekarang rata-ratanya baru 83, 84. Jadi ruang ke sana masih terbuka lebar. Ini kan udah di bawah 100 harga minyak tuh. Ya udah Jadi turun. rata-rata 100 kelihatannya nggak akan tercapai tahun ini. Tapi seandainya itu terjadi pun yang jatuh bukan kita duluan, Amerika duluan. Karena BBM di sana juga naik. Karena Jadi perangnya otomatis berhenti gitu. hampir otomatis berhenti karena dia akan menghitung juga kos politik dari perang itu. Sekarang kan udah maju mundur kan sebetulnya mereka. Kalau saya lihat sih Amerika sedang cari cara keluar dari perang itu, tapi cara keluarnya yang nggak malu-maluin amat gitu kira-kira. Jadi tinggal tunggu waktu aja itu akan berakhir perang itu. Hanya saja kalau kita lihat dampak harga minyaknya mungkin akan perlu waktu sampai turun ke level sebelumnya karena kan berbagai fasilitas produksinya terganggu. Ada yang bilang perlu 6 bulan, ada yang bilang perlu 2 tahun, jadi kita harus jaga itu. Terus kalau let's say memang harganya di atas itu, kita masih bisa bertahan nggak? Kalau misalnya anggaran saya nggak cukup, saya masih punya bantalan yang 421 triliun yang SAL itu. Kalau kepepet, tapi saya pikir saya nggak akan pernah pakai itu. Karena kita bisa manage anggaran kita dengan lebih baik. Caranya apa? Kita dorong pertumbuhan lebih cepat supaya tax income-nya juga naik kencang. Kira-kira itu. Oke. Jadi aman lah harusnya. Ya mudah-mudahan Pak. Kita sih berharapnya ini sustain dan naik terus. Ya, itu bukan harapan, itu sudah perhitungan sesuatu yang didesain. Jadi Anda doain aja supaya hitungannya benar. Iya, tapi kalau Tapi masih benar itu. prediksi Pak Purbaya berapa Pak di akhir tahun ini? Apaan? Angka pertumbuhan kita? Kan kalau di APBN kan asumsinya 5,4% kan. Kita akan dorong ke arah 6% semaksimal mungkin di akhir tahun. Nanti kalau tercapai, Anda traktir saya ya. Beres Pak. Kalau nggak kecapai, saya traktir Anda. Beres Pak. Kita catat ya. Kita catat. Nanti kita ketemu lagi di akhir tahun berarti. Boleh. Teleponnya berat juga, tapi yang murah-murah ya. Kita makan pinggir jalan aja ayam cabai Ayam hijau. cabai hijau. Iya. Pak tadi kan Bapak sudah sempat menyinggung sektor swasta juga kan ya. Ini dunia usaha ya kan. Yang katanya meskipun ini angkanya fenomenal gitu ya, tapi merasakan tekanan yang cukup berat nih Pak. Yang pertama karena pelemahan permintaan, ini kaitannya sama daya beli dan permintaan ekspor. Kemudian yang kedua itu kenaikan biaya produksi, karena itu tadi Pak, krisis energi, depresiasi rupiah, dan bahan bakunya itu 70% itu impor. Nah ini saya lihat ya Pak, survei terbarunya Apindo nih Pak. Katanya 67% perusahaan tidak berniat membuka lowongan kerja baru. Dan 50% perusahaan tidak akan melakukan ekspansi bisnis 5 tahun ke depan. Oh, itu yang tidak ekspansi tinggal tunggu bangkrut aja. Cuman begini, itu kan survei. Survei diambil ketika keadaan tidak menentu di sana di luar negeri. Padahal dalam negerinya bagus kan. Jadi karena banyak berita negatif di luar, itu akan mempengaruhi opini mereka terhadap rencana mereka ke depan juga. Tapi nanti begitu melihat real demand di sini nggak keganggu dan tumbuh terus, itu akan berubah. Itu yang kita pastikan ke depan. Saya juga melihat ada beberapa indikasi bahwa beberapa PMI misalnya turun di bawah
PMI itu niat mereka belanja lah kira-kira ya. Turun di bawah 50 artinya ekonomi cenderung kontraksi di mata mereka. Tapi itu kan survei. Artinya kalau saya rubah fondasi ekonominya, nanti ekspektasi mereka akan berubah juga. Mungkin mereka belum percaya saya pinter, tapi ke depan pasti mereka makin yakin. Saya yakin akan berubah isi surveinya 1 bulan, 2 bulan ke depan. Tapi bukan karena saya diem aja, tapi kita akan buat suatu respon kebijakan yang memastikan ekonominya bisa tumbuh lebih cepat. Kalau pebisnis misalnya eksportir, nah kita ingin misalnya tekstil, kan kita katanya downstream industry sehingga susah dapat pinjaman dari bank. Saya kan punya lembaga penjamin ekspor Indonesia LPI kan. Saya bisa bantu mereka nanti untuk peremajaan mesin dan lain-lain dengan memberikan mereka bunga yang lebih rendah, misalnya 6% atau lebih rendah lagi kalau mereka mau. Saya sedang diskusi dengan asosiasi tekstil, bukan APindo, satu lagi apa gitu, APC, khusus tekstil. Harusnya kita sudah ngomong dengan mereka minggu lalu, cuman mereka lagi ada halangan. Jadi minggu depan kita akan bereskan itu. Dan saya lihat lembaga penjamin ekspor itu punya uang banyak tapi selama ini terlalu santai kerjanya. Saya akan pastikan mereka bekerja betul membantu eksportir kita. Nanti situ tekstil, yang udah bicara lagi itu furniture, nanti juga mungkin sepatu. Ekspor semua ya? Ekspor semua kita bisa bantu dengan bunga yang lebih rendah. Jadi jangan takut. Pemerintah tidak meninggalkan sektor swasta. Saya punya instrumen banyak untuk membantu itu yang sebelumnya tidak terlalu dipakai. Lewat serius kita ya? Iya Pak. Iya santai aja lah. Santai dulu Pak. Ini masih ada pertanyaan serius lagi ini. Aduh. Tenang Pak, nanti habis ini kita ke segmen yang santai-santai. Iya. Satu lagi yang serius Pak. Ini kan dari tadi kita ngomongin angka nih Pak Purbaya ya. Tapi pengen tahu juga nih saya sebenarnya ukuran pertumbuhan yang berkualitas menurut Pak Purbaya itu yang seperti apa? Karena kan katanya keberhasilan pembangunan itu tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan kan Pak, tapi juga oleh kualitas lapangan pekerjaan yang dihasilkan. Nah, istilahnya ini decent job Pak, atau apa yang high value added lah gitu. Nah sementara data ketenaga kerjaan kita kan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan sektor informalnya jauh lebih tinggi daripada sektor formal. Nah, ada upaya Pak, Bapak mau mengadres isu ini? Ini pasti bukan pertanyaan dari Mbak Eno, ini pertanyaan titik pandai dari ekonom sesat. Cuman begini, itu nggak cukup buat ekonomi kita. Kita harus tumbuh, harusnya secara teoritis tumbuh 6,7% minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuki lapangan kerja baru ya, yang masuk usia kerja lah. Harus berapa? 6,7%? 6,7 kira-kira. Jadi belum ya Pak ya? Jadi kita kan setelah belum pernah sampai sana. Jadi ketika kemarin tumbuhnya selambat itu ya, yang tumbuh lebih banyak ya jelas informal, formalnya belum tercipta, belum cukup. Justru sekarang kita menciptakan pertumbuhan lebih cepat ke arah 6,7 atau lebih, untuk memastikan nanti yang tercipta adalah lapangan kerja formal. Jadi orang itu jangan kebanyakan protes, pertumbuhan tinggi dikit ribut, pertumbuhan rendah ribut, abis itu dibilang nggak berkualitas. Memang belum sampai, justru kita akan ciptakan ke arah sana. Jadi jangan ngomong aja, bantu kalau bisa. Mungkin pasti mereka nggak bisa. Cuman kita gerakannya ke arah sana, dan program-program Pak Presiden Prabowo kelihatannya mengarah ke arah sana. Kita hanya memastikan bahwa itu terjadi dan hampir pasti akan terjadi. Tenang Pak. Pokoknya nanti kalau udah 6 apalagi 7 saya traktir Bapak. Pokoknya akhir tahun kalau 6% Anda traktir saya. Yes Pak. Kalau kebalikannya ya saya traktir Mbak Endo. Untuk saya kan taruhannya nggak itu aja. Apa iya Presiden puas kalau pertumbuhannya di bawah 6? Untuk saya fun, ini challenging. Kita kerjain atau enggak sama sekali. Ini kita punya presiden yang bagus sekali, kenapa dia ingin menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat tadi, supaya sebetulnya sektor formalnya bergerak dan orang-orang bekerja di sektor formal.
Jadi ya untuk saya kebetulan kita dukung habis-habisan supaya itu betul-betul bisa tercipta. Sehingga supaya akhir tahun Mbak Eno yang traktir saya sebetulnya itu tujuan utamanya. Mantap. Tapi mantap lah, maksudnya ini setidaknya mantap karena saya dengar langsung bahwa Bapak concern dan akan mengadres ini. Cuman memang ini nanti bukan yang sekarang gitu. Oh, saya lebih pintar pada ekonomi Mbak Eno loh. Saya udah tahu itu sebelumnya, cuman ke arah sana kan dari situ cara arahnya. Ada yang bilang yang orang miskin belum kebagian, ya pelan-pelan. Artinya kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, biasanya yang pertama kali menikmati ya orang yang punya akses ke instrumen-instrumen ekonomi atau pusat-pusat ekonomi yang orang yang menengah itu. Makanya ada subsidi di bawah. Tapi nanti pada waktu ekonomi sudah tumbuh lebih cepat lagi, semuanya akan kebagian. Tapi kita nggak percaya juga dengan trickle down effect. Makanya ada kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo yang langsung ke bawah untuk memastikan terjadi pemerataan lebih cepat. Jadi desain ekonomi Jadi kalau Pak ada Prabowo udah kelas, bagus sekali. ada kelas yang belum tersentuh, sabar dulu gitu ya Pak ya. Yang di tengah mungkin. Iya, Kalau yang kan. atas kan udah otomatis, kemudian yang bawah kan dapat Iya. BLT, bansos dan sebagainya gitu kan. Ya, Anda kalau mau ada yang bilang belum kalau tersentuh gitu Anda kan. mau bilang kelas menengah turun terus. Ya karena ekonominya lambat kemarin. Waktu kemarin kenapa Anda nggak pernah protes? Waktu tumbuhnya 5 apa di bawah 5. Kita mau rubah ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Tapi kan perlu waktu. Nggak seperti membalik telapak tangan. Cuman arahnya sepertinya udah betul. Akan ada hambatan depan, tapi kan kita atasi semaksimal mungkin. Saya punya early warning system memonitor kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Bukan saya nggak tahu ada kelemahan, saya tahu ada kelemahan, tapi memperbaikinya nggak bisa sekaligus semua. Kita bertahap, ini betulin terus. Yang jelas pendekatannya terukur dan struktural. Kamu nanya. Pak, jadi kita itu setiap wawancara selalu buka kesempatan kepada netizen untuk titip pertanyaan apa. Nah, boleh. Dan kemarin kita juga buka nih di semua akun sosmednya Liputan 6 mau nitip pertanyaan apa untuk Pak Purbaya. Nah itu tuh Pak, ada pertanyaan netizen ya, dalam waktu sekitar 12 jam ya, itu masuk hampir 400 pertanyaan Pak. Oh, banyak juga ya? Yang paling banyak nanyanya kayaknya soal rupiah. Ini saya bacain beberapa ya Pak ya. Yang pertama dari @marhusorjohita. Sebenarnya optimis Bapak membawa ekonomi Indonesia maju. Bagaimana kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan pihak Bank Indonesia soal nilai rupiah ke angka 17.000. Apakah rupiah akan bisa ke level 12.000 lagi? Nah, sama ada satu lagi dari @Nurul Aini FG5RN. Kenapa rupiahnya anjlok banyak sekali? Apakah kita akan krisis seperti tahun 98 Pak? Nah. Ya sebenarnya saya tergoda untuk menjawab dengan lebih detail. Cuma kan rupiah adalah ranahnya bank sentral. Jadi saya nggak boleh jawab terlalu dalam rupanya. Tapi kalau jawab dikit aja Pak. Jawab dikit tapi dijawab. Boleh lah. Jadi gini, kalau kita lihat 1998, kenapa kita hancur rupiahnya? Karena waktu itu ada salah kebijakan. Kita waktu naikin bunga tinggi sekali sampai 60% lebih, real sektor mati. Tapi pada saat yang bersamaan kita cetak uang banyak sekali sehingga pertumbuhan 100%, sehingga uangnya dipakai untuk hantam rupiah. Itulah makanya rupiah melemah dari 2.500 terus sampai 17.000. Sekarang kan nggak seperti itu. Kebijakannya bunganya nggak naik segitu-segitu aja, uangnya pertumbuhannya 10 sampai 15%. Jadi nggak akan bisa dipakai untuk menghancurkan rupiah seperti 1998. Itu kan dari 2.500 ke 17.000 berapa kali. Sekarang ada perlemahan, tapi kan berapa persen bisa dilihat, yang sekian persen cuman. Saya kita ambil 15.000 ke 17.000, berapa 2.000 per 15.000 segitu. Ya, yang dilihat mungkin dilihat masyarakat cuman umum kan itu jumlahnya aja gini, Pak, karena sama. Bang mereka bilang kan 17.000 tinggi level psikologi. Cuman begini, harusnya ketika pertumbuhan ekonomi kuat, rupiah otomatis menguat. Kenapa? Biasanya orang berinvestasi di tempat yang pertumbuhannya bagus. Kenapa? Mungkin sekarang nggak terjadi. Kenapa? Banyak berita negatif seolah kita mau hancur, gitu kan. Orang takut. Jadi sentimen ya misalnya. Cuman fondasi kita kan bagus. Nah ke depan apakah bisa ke 12.000 lagi? Bisa.
Tapi harus didesain secara bertahap, mungkin dalam 3 tahun ke depan. Dalam jangka pendek pemerintah bisa apa? Salah satu yang membuat rupiah melemah signifikan adalah investor asing keluar dari bond market kan. Lari keluar. 4 bulan terakhir itu yang keluar cukup banyak sehingga rupiahnya melemah 400 perak. Cukup banyak nggak sebetulnya? Enggak. Kalau kita lihat cuma 21 triliun rupiah yang keluar. Kalau segitu aja mah saya bisa cover tanpa membuat yield bond naik sehingga susulan outflow bisa berkurang. Saya akan aktifkan dulu yang disebut bond stabilization fund atau apalah cara pemerintah menjaga stabilitas nilai bond kita, nilai obligasi kita. Saya akan aktifkan itu supaya nanti kalau cuman kecil aja, jangan sampai mengunjang nilai tukar. Itu pasti akan berdampak positif ke nilai tukar dalam waktu tidak terlalu lama. Tentunya kita akan berkoordinasi juga dengan bank sentral. Tapi jangan bilang Purbaya ngapain aja, kalau rupiah melemah, bukan kerjaan saya sebetulnya. Bapak tuh kan kalau ngasih statement kan sering bikin rame ya. Pernah ditanyain presiden nggak sih Pak? Tanya gimana? Ini bikin rame apa dikomplain gitu nggak? Atau wah keren bikin viral gitu? Nggak pernah. Yang ada sihnya adalah hampir nggak pernah sih kalau presiden sih. Nyoneh. Oh ya pernah nggak ya? Hampir nggak pernah. Dia mendukung saya 100%. Saya gini, yang saya kerjakan adalah perintah dia sebetulnya. Ya ini kalau rapat di istana, saya selalu nulis rajin kalau dia ngomong apapun. Tujuannya apa? Untuk internalize cara berpikir beliau dan ini cara beliau membangkitkan ekonomi. Jadi ketika saya ngomong ya isi kepala dia sebetulnya. Kadang-kadang pemerintah, kadang-kadang nggak. Tapi itu sebetulnya strategi Bapak Presiden. Jadi viral saya nggak takut. atau enggak itu enggak worry ya karena itu memang sesuai arahan. Karena itu isi kepala presiden, itu arahan presiden sebetulnya. Mana kita berani bikin kebijakan baru. Ya, siapa tahu Bapak improve gitu atau lagi mana ada kreativitas Menteri gitu. Keuangan ini kebijakan presiden bukan kebijakan Menteri Keuangan. Saya hanya menjalankan arahan beliau sebetulnya. Cuman nggak semua orang sadar. Kadang-kadang kan meetingnya cuma sedikit. Kadang-kadang seberapa sering Pak apanya? ketemu presiden report gitu? Report. Seberapa sering? Saya nggak pernah report khusus. Cuman kalau rapat-rapat khusus saya hampir selalu dipanggil. Hampir selalu kecuali ketika kemarin sakit dipanggil saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa bangun Pak. Oh yaudah. Kira-kira gitu. Cuman untuk isu-isu penting saya selalu datang. Kadang-kadang juga nggak ngomong, cuma dengerin aja. Untuk saya berguna sekali. Kenapa? Supaya saya mengerti isi kepala Bapak Presiden apa, programnya apa, sehingga ketika saya ngomong keluar nggak salah-salah amat. Salah dikit bolehlah. Pernah nggak Pak salah dikit? Kalau dari polisi hampir nggak pernah. Karena saya tegak lurus. Yang diomongin saya kerjain, yang bukan yang dia larang nggak saya kerjain. Karena saya sering nyatat itu, ya, jadi Pak Purbaya jarang salah yang kita. beruntung, termasuk menteri yang beruntung karena sering dilibatkan dalam meeting dan diskusi. Dia senang kalian lihat saya nyatat. Kalau meeting ini murid yang baik. Oh. Kan jarang kalau meeting orang-orang. Soalnya nggak boleh bawa handphone. Boleh nggak sih? Kalau menteri boleh nggak sih bawa handphone? Kalau saya nggak boleh tuh Pak. Kalau di nggak boleh juga. Tablet juga hampir nggak pernah boleh. Iya, jadi mesti nyatet. Saya nyatet terus. Tapi kan dari yang lain jarangnya nyatet. Kalau rapat, cuman saya yang nyatet kayak orang bodoh. Emang saya masih baru kan. Tapi tujuannya tadi untuk memastikan bahwa saya menyerap aspirasi Bapak Presiden dengan benar, sehingga kalau kita ngomong keluar nggak salah. Ini susah nggak sih Pak memahami Presiden 08 ini? Apanya? Susah nggak memahami Presiden 08? Apa ya? 08? Memahami Presiden 08. 0 apa? 08. 08. Oh 08. 08. Dia tuh orangnya fun loh. Kalau untuk saya kalau dengar untuk fun loh. Dan dia patriotis. Makanya semangat dia dengan beliau.
Jadi susah apa enggak kalau kita lihat dari rootnya for the country, misalnya dia suka pasal 33, sebetulnya nggak susah. Ya itu, hanya itu. Semua diarahkan ke arah sana. Seluruh kebijakan diarahkan ke arah sana. Ya untuk saya, karena saya juga kebetulan juga senang memberi kontribusi ke negara. Dulu gratis loh, ngasih masukan gratis. Sekarang dibayar sih lumayan sih ya. Jadi saya semangat sekali mendengarkan apa yang dia omongkan. Apalagi kalau dia ngomong sejarah, jago banget. Sejarah seluruh dunia dia jago, Indonesia jago banget. Saya kan nggak pernah belajar sejarah sedalam itu, saya catat. Menarik itu juga dicatatin nih. juga sama Ya? Dicatatin juga ya. Emang itu menarik. Iya benar. Banyak filosofinya juga ya. Saya, Iya benar. betul kan? Benar. Sejarah. Kalau udah ngomong sejarah, gue catat. Benar. Benar. Kadang-kadang nanya Value gitu. ada satu pertanyaan yang lucu. Kalau saya ngomong gini lagi gimana ke publik? Kira-kira bosan nggak mereka? Pak, nggak bosan Pak. Saya aja dengar berkali-kali masih semangat dengernya. Jadi ada antusiasme yang dia bisa bangkitkan dengan cara dia bercerita sejarah itu. Kadang-kadang aneh, angkanya dia tahu, taunya dia tahu. Si ini ngelakuin apa, ini melakukan apa dia tahu. Orang saya kan orang yang pasti nggak perlu sejarah, begitu tuh, menarik juga nih. Lumayan kuliah gratis. Presiden lagi yang ngajar. Ya. Tapi kalau Bapak sebagai Menkyu, Bapak sebagai Menkyu melihat visi ekonomi presiden itu double, masuk akal atau gimana? Gampang atau enggak nih mewujudkannya? Pasti nggak gampang. Pertama angka 8%, kita jarang sekali tumbuh 8%. Tapi itu suatu keharusan. Pernah waktu sebelum krisis 97-98 sempat tumbuh 10% satu triwulan. Zaman Orba. Tahun 97 triwulan keberapa sempat tumbuh 10% sebentar, habis itu jatuh ekonominya. 8% susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, itu harus kita tembus. Kenapa? Untuk sesuatu jadi negara maju, suatu negara harus menciptakan pertumbuhan double digit selama lebih dari 10 tahun. Kalau kita nggak pernah double digit, ya kita gini-gini aja. Jadi 8% itu tinggi, cuma sebetulnya nggak cukup. Tapi itu langkah yang bagus sekali. Kita kejar ke arah sana. Nanti kalau 8% tercapai, ke arah sana kan masih terbuka lebar. Jadi harusnya kita berapa Pak? Ya? Kan 8% nggak cukup, harusnya berapa? Kita tumbuh di atas 10%, 10-15 tahun. Habis itu diperlambat ketika kita jadi negara maju. Tanpa itu kita nggak bisa jadi negara maju. Itu susah, itu emang mimpi. Tapi kalau tanpa itu kita nggak bisa. Jadi kita harus targetkan ke arah sana. Jadi emang mimpi, kata orang bilang, wah gila-gilaan amat. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk ekonomi seperti saya itu menantang, challenging. Kalau nggak, buat apa saya belajar ekonomi? Atau itu yang belajar dari ekonomi-ekonomi yang belajar dari YouTube atau dari internet aja, bisa cuma kritikan, nggak bisa dia desain. Untuk saya sih yang gini menarik, untuk mereka mungkin ini impian yang nggak mungkin. Kalau kita, saya percaya kita bisa ke sana. Kalau kita jalankan desain Pak Presiden dengan baik, kan desainnya bagus, rakyat dijaga semua, sumber daya alam dioptimalkan buat kita. Selama ini yang betul. Ekspor aja batu bara jeboloknya berapa banyak. Coba Anda bayangkan, seorang pengusaha punya akses ke tanah karena punya uang, terus dia bisa nguasain batu bara yang harusnya punya rakyat. Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa, karena dia punya akses ke bank atau dana yang mungkin aksesnya juga nggak lurus-lurus amat. Ini meluruskan ke arah yang benar. Saya pikir itu satu cita-cita yang bagus sekali. Mungkin nggak gampang dan mungkin pertama orang bilang, oh lu ngerampas duit orang. Tapi itu kan hak rakyat sesuai dengan undang-undang 45. Saya juga jadi belajar kalau dia bilang, oh ini. Tapi kewajiban saya adalah memastikan itu berjalan dengan baik. Kalau bisa prinsip pasar bebas atau prinsip market tidak terganggu seoptimal mungkin. Tapi kalau nggak bisa juga, ya kita kerjakan. Lihat Amerika. Saya belajar dari Amerika kan, ilmu ekonomi saya dari Amerika Serikat. Tapi ketika negaranya perlu, diterabas semua kan. Pertama dia promosiin free trade. Sekarang berbalik. Apalagi globalisasi.
Sekarang berbalik ketika dia tahu kebutuhannya atau kepentingannya terganggu. Yaitu dia bilang America First, Trump. Normal untuk ilmu ekonomi seperti normal. Ngapain dia bagi-bagi ke orang? Kira-kira begitu. Jadi kita harus memastikan juga seluruh sumber daya kita dipakai maksimal buat negara dan masyarakat kita. Itu suatu keputusan yang berani saya pikir, tapi kita harus bergerak ke arah sana. Nggak akan terjadi semalam, kita akan perbaiki terus dari waktu ke waktu. Iya. Gua ngomongnya selalu serius ya. Enggak sih Pak. Ini karena sering nyatet itu, kalau dia ngomong saya nyatet terus. Pak, tapi ya tadi kan Bapak ngomong kayak kesannya ngambil duit orang apa segala macam. Tapi kalau kita lihat ya, ini government kita tuh kayak lagi shifting dari apa ya, small government ke big government nggak sih Pak? Maksudnya lebih banyak bertumpu ke program prioritas, Kopdes Merah Putih, pemberdayaan itu nggak? Emang begitu atau gimana sih? Ya kalau yang dari Bapak tangkap. Itu sedang mengoptimalkan dana yang ada untuk program yang lebih Simple berdampak ya. ke positif ke masyarakat langsung. Dulu kan banyak program-program ini itu kan dampaknya nggak jelas juga. Jadi ini kan baru mulai. Mungkin belum berjalan sempurna, tapi kita lihat dampaknya sudah positif kan dari pertumbuhan ekonomi. Program-program itu juga sudah pasti memberikan kontribusi yang positif. Hanya saja mungkin ada kelemahan di sana sini, itu yang perlu diperbaiki. Misalnya MBG katanya ada korupsi sana sini, ya diberesin aja. Bukan program yang jelek. Pelaksanaannya mungkin kurang sempurna. Kalau saya sih setuju, karena saya pernah jadi mahasiswa dulu. Duitnya juga pas-pasan, pernah kelaparan, puasa. Waktu di mana Pak? Waktu di ITB. Bandung. Waktu di ITB. Jadi kalau ini program ini bagus nih. Dan banyak orang kita yang nggak cukup kaya sehingga pertumbuhan badannya nggak tinggi loh, stunting. Jadi ini perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Ya, jadi nggak cuma fisik badan aja, tapi kan isi kepala juga ya Pak. Ya kalau isi kepala ya, kalau kurang gizi mana bisa isi kepalanya tumbuh. Itu utamanya. Mungkin ya, banyak kelemahan, tapi perbaiki. Itu kuncinya. Jadi saya kan periksa anggaran dari waktu ke waktu. Juga nggak niat motong, niatnya adalah yang ada dioptimalkan, yang nggak optimal kita potong. Tapi kan ada adjustment juga nih Pak setelah krisis Hormuz itu, setidaknya dari 5 hari ke 4 kan? Ya dari 6. Dari 6 ya, dari tadinya 6 ke 5, sekarang ke 4 ya katanya. Iya. Kan udah bagus. Itu tuh satu hari itu Pak Dadan pernah bilang 40 T hematnya. Kalau 2 kan 80 T. Kan udah cukup bagus. Artinya MBG juga tidak menutup mata terhadap perkembangan keadaan di Indonesia dan di dunia. Pak, satu lagi pertanyaan dari netizen. Ini kayaknya nih soal kelas menengah nih. Dari @utyamanatariska, bantuan buat lower middle class. Mana Pak? Naik kelas tapi tidak sejahtera, itulah kami. Terus lower dari middle class. Dari @rizky Aperla. Pak, katanya ekonomi kita baik-baik saja, tapi kenapa sekarang semuanya makin terasa mahal? Dia kerja di mana? Jadi begini, orang middle class, saya bilang tadi dampaknya akan bertahap. Ini kan baru mulai pertumbuhan ekonominya, baru mulai 2-3 bulan, kan perlu dampak sampai ke mereka. Sabar dulu nih ya Pak ya. Ya sabar dulu, tapi kita akan usahakan percepat. Tapi dia minta bantuan kan, lower middle class. Nanti kita lihat. Subsidi yang kita berikan selama ini tuh across the board rupanya, dari bawah sampai atas. Kita akan nanti, dulu ada rencana merubah yang atas-atas itu kita turunkan ke yang lower middle. Nanti tapi coba sekarang bukannya fokusnya di kelas yang bawah ya Pak, yang poor ya, yang miskin ya? Kalau kita lihat totalnya itu hampir merata, bahkan yang sampai tier 8, 9, 10 juga dapat kenceng. Yang bawah sama yang atas hampir sama. Yang ini emang ke tengah masih agak kurang. Kita yang 8, 9, 10 kan, artinya yang top 8, 9, 10 penduduk kita mungkin kita akan kurangin, akan geser ke bawah. Waktu itu saya diperintahkan oleh DPR ya untuk merubah itu. Sampai sekarang mau dikerjain ya. Tapi harusnya sih desainnya dari Kementerian SDM juga. Antar kementerian. Tapi nanti saya bereskan lah itu. Lower middle ya. Cuman gini, dalam keadaan sekarang kalau saya rubah terlalu cepat, sistemnya akan goyang.
Jadi kita ambil approach yang gradual, yang bertahap. Oke. Tadi satu lagi, Pak? Oh, harga makin mahal, makin susah katanya. Semuanya makin terasa mahal. Gini, sama dengan perusahaan di suatu ekonomi yang tumbuh, kalau kompetisi, ada perusahaan baru, ada perusahaan yang jatuh karena kalah kompetisi. Ini juga sama ketika ekonomi mulai tumbuh, ada yang merasakan lebih bisa merasakan manfaatnya karena lebih kompetitif, ada juga yang nggak bisa menyesuaikan diri. Jadi itu mungkin kondisinya. Jadi semua teman-teman harus melengkapi keterampilan mereka masing-masing. Tapi yang jelas fondasi ekonominya ke depan akan kita perbaiki terus sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah mencari kerjaan atau memanfaatkan kemampuan barunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pak, sekarang kita mau ke Creator Challenge ya. Ini jadi kita collapse dengan beberapa kreator yang juga ingin bertanya dan menyampaikan concern ke Pak Purbaya. Kita dengarkan ya Pak. Yang pertama. Are you ready? Selamat malam Pak Purbaya, Menteri Keuangan kami. Perkenalkan, nama saya Michael Yo. Saya adalah seorang stocks influencer yang sudah berkarir di pasar modal sekitar belasan tahun. Dan saya saat ini aktif mengkomunikasikan pasar modal kita kepada rakyat kita sudah selama lebih dari 5 tahun. Saat ini kami tahu ada tekanan dalam mengurus perekonomian Indonesia. Kami kebingungan terhadap bagaimana cara pemerintah berkomunikasi terhadap rakyatnya. Mulai dari kebijakan yang berubah-ubah, contohnya windfall tax, RKAB, EU. Kemudian terakhir pajak HNWI, Pak, ini membuat kami merasa kebijakan yang berubah-ubah ini membuat kami kesulitan menyusun portofolio kami dalam jangka panjang. Kondisi moneter kita, di mana dolar sempat tembus 17.000 tapi tidak ada pemberitahuan atau komunikasi sama sekali. Kemudian apakah bank-bank himbara kita akan membiayai proyek program-program pemerintah yang dinilai mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk bank itu sendiri. Terakhir, kami ingin sekali digandeng oleh pemerintah dan menjadi jembatan antara investor retail dengan pemerintah. Saya berharap sekali semoga suara saya ini bisa didengar dan kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik. Dan IHSG ke-27 itu. Terima kasih Pak Purbaya. Oke, ini Michael Yo Pak. Michael Yo ini profesional trader. Bukan Michelle Yo. Bukan Jadi Michael Yo kan Pak bintang Michelle film itu. perempuan dong Pak ini mah. Iya. Nah, ini kayaknya sama seperti putra Bapak ya. Ini profesional trader juga gitu. Jadi dia nanya kenapa tadi komunikasi kebijakannya ya. Gini, beberapa kebijakan memang perlu dirubah karena tadi kondisi global kan berubah. Misalnya untuk pendapatan negara untuk ditingkatkan kan kita mesti merubah sistem insentif atau perpajakan di sektor sumber daya alam misalnya itu. Toh mereka juga untungnya besar karena harganya juga naik. Cuman uncertainty memang selalu ada dalam kebijakan dalam kondisi dalam perekonomian global ya, yang membuat kita juga harus memberikan respon tertentu. Kalau enggak gimana saya nutup subsidinya misalnya. Tapi tadi yang dipersoalkan komunikasinya nih Pak. Iya, komunikasinya kenapa enggak? Ya itu yang komunikasi kebijakannya nih lebih clear gitu. Itu dia nggak ngerti aja bahwa itu harus begitu kebijakannya. Nanti ke depan saya mungkin harus betul kita minta lembaga komunikasi yang pemerintah itu untuk menjelaskan ke publik lebih gamblang untuk supaya mereka lebih tahu kenapa pemerintah mengambil langkah itu. Ya? Lewat Bakom berarti. Bakom. Atau kalau tanya ke saya jelasin langsung medianya, wartawannya. Cuman kan kadang-kadang saya nggak bisa mendengarkan semua pertanyaan kan. Yang itu ngomong di sana saya nggak tahu nanya apa. Kalau nanya ke saya beresin itu kira-kira gitu. Yang kedua tadi yang dengan Bank Himbara. Bank Himbara. Membiayai program yang Jadi tidak gini, menguntungkan bank itu sendiri. Nggak ada yang begitu. Jadi dan antara itu dikasih program yang IRR-nya besar, return-nya besar. Kalau merugikan mereka boleh menolak. Jadi dan antara adalah suatu
entity yang diperlakukan sebagai private entity itu profit oriented. Kalau yang Jadi kalau rugi-rugi saya yang kerjain. Nggak untung boleh ditolak ya? oleh Mereka Bank boleh Himbara? nolak. Dia kan project based. Nanti kalau yang jelek-jelek ya saya yang ngerjain gitu kira-kira. Jadi misalnya kayak pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih. Iya, Dia Koperasi kan Merah pinjam Putih, iya. 240 triliun kan. Betul. Untuk 6 tahun ke depan. 6 tahun ke depan kan kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan 6 apa 5 Pak? 6? 6 tuh 6 dibagi itu kan 6 tahun ke depan ya. Sepertinya beresiko. Tidak. Kenapa? Yang bayar saya, yang cicil saya setiap tahun. Udah pasti Kementerian dijamin Keuangan dari APBN. Dari APBN 40 triliun setiap tahun sampai 6 tahun ke depan. Terus orang bilang yang 40 triliun gimana? Hilang dong. Enggak juga. Saya geser dari dana desa. Yang sebelumnya katanya pemakaiannya juga banyak yang melenceng. Sebagian ya, saya pindah ke situ sebagian. Jadi sekarang dari dana desa pindah ke situ yang lebih produktif kan. Seandainya meleset pun nggak akan meleset semua kan. Berapa persen ya Pak dari dana desa yang dipindah ke 2/3-nya kira-kira. 2/3. Kasarnya 2/3 ya. 2/3 situ. Nanti akan bergeser. Jadi uang yang tadinya di dana desa kita pindah ke situ untuk kegiatan yang lebih produktif. Harusnya di atas kertas dampaknya akan lebih bagus. Gimana kalau misalnya ini hilang? Ya nggak apa-apa, sebelumnya juga biasanya hilang. Jadi expected saya atau game saya adalah expectnya 0 to positif, nggak negatif untuk anggaran. Jadi banknya sendiri aman kan, saya bayar penuh kok. Ini smart. Kalau saya bilang ini terobosan Bapak Presiden untuk memanfaatkan APBN secara lebih optimal ke perekonomian. Oke. Anda nggak tahu dia sebenarnya itu kan? Kira-kira itu. Jadi kalau untuk gimana investor retail gimana komunikasi dengan investor retail. Jadi gini, investor retail tuh kita ingin lindungi semaksimal mungkin. Tadi saya minta ke OJK dan BEI untuk membersihkan pasar kita dari yang tukang goreng-goreng. Nanti dalam beberapa bulan ke depan kalau udah bersih, saya kasih insentif. Nanti harusnya investor retail akan lebih leluasa melakukan investasi dalam pengertian mereka nggak usah takut ditipu ketika masuk ke pasar saham kita karena saham goreng-gorengan itu. Kalau tadi komunikasi mau dengan investor retail mau diperluas, bolehlah. Dia ngomong sama saya ngomong di tempat dia deh kalau perlu. Kan saya juga dari pasar saham, dari dunia finance kan. Yeah. Di dana reksa saya 14 tahun lebih. Saya bisa teknikal segala macam fondasi fundamental bisa. Kalau teman-teman di sana ada yang mau belajar, saya bisa ajarin. Dulu saya bikin buku dan bikin softwarenya. Tapi sekarang nggak boleh karena Menteri Keuangan nggak boleh main saham lagi. Kalau gitu kita aja yang main saham nih. Kita aja Pak. Wartawan boleh. Mesti main saham juga nih Pak. Boleh kalau mau kaya belajar sama saya. Tapi tadi ya ngomong loh pada cengar-cengir langsung. Waduh. Nanti saya ajarin deh kalau perlu. Mereka. Tapi gini Pak, ngomongin soal itu tadi ya goreng-goreng saham ya, saya jadi ingat yang tempo hari ini Pak. Kan sejumlah lembaga pemerintah itu mulai memberi outlook yang lebih hati-hati ya buat Indonesia. Nah ini sejauh mana pemerintah melihat ini sebagai alarm yang serius? Kalau kita melihat itu hal yang serius. Misalnya ketika gejolaknya di bursa akan dilakukan perapihan dengan cepat kan. Semua pengurusnya diperbaiki di situ termasuk di OJK-nya. Terus yang tadi yang kita pelajarin kenapa ada ruang bagi mereka untuk melihat let's say outlook kita misalnya dari stable ke negatif. Apa yang mereka pakai padahal ekonomi kan lagi tumbuh bagus. Saya selalu bilang mereka offside. Sebagai investor di luar negeri waktu saya ke New York sama DC, mereka bilang juga itu terlalu cepat untuk mulai Indonesia seperti itu. Tapi tetap kita perhatikan alasan mereka apa sih? Salah satu yang utama adalah rasio dari pembayaran bunga dibanding income terlalu besar katanya. Bunganya terlalu tinggi ya? Bunganya bukan income-nya terlalu besar, terlalu kecil artinya.
Jadi ya Kemampuan bayarnya berarti. kemampuan sih cukup, cuman rasionya itu agak aneh juga dipakai itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kan langkah yang paling bagus adalah apa? Yang menaikkan income. Jadi saya perbaikin kinerja pajak saya. Saya pernah obrak-abrik beberapa bulan lalu di sana dengan pejabat-pejabat baru, dan mungkin minggu depan beberapa pejabat saya akan ganti lagi supaya memastikan bahwa mereka melakukan kerjanya dengan baik. Jadi pajak, bea cukai saya amati terus dari waktu ke waktu. Dan hampir pasti berhasil. Kenapa? Sebelumnya pajak dan bea cukai itu seolah-olah dilindungin. Jadi kalau ada kejahatan, mereka nggak bisa diperiksa. Kejaksaan, polisi, KPK segala macam nggak boleh masuk, sehingga tempat itu seperti Untouchable. tempat, kalau saya bilang cradle for corruption. Kalau di Indonesia apa ya, tempat untuk pembibitan koruptor-koruptor di Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah, dan orang-orang pajak dan bea cukai juga banyak yang baik. Itu yang kita promosikan ke depan, supaya yang baik-baik itu yang naik ke atas, bukan yang nakal-nakal. Caranya gimana? Yang ketahuan nakal ya dihukum. Itu aja. Tapi ada yang bilang Pak, restitusi pajaknya belum dibalikin, mau ditahan atau dibalikin? Wah, bukan begitu. Sebagian restitusi keluar terlalu cepat karena saya pikir sih administrasinya nggak cukup baik ya. Bahkan ada yang bilang sama saya, itu Pak, ada perusahaan ini pajaknya belum bayar, restitusi udah dapat. Itu yang sedang kita rapikan. Ada. Dan desas-desusnya kalau setiap restitusi keluar ada fee-nya. Ada yang bilang 6%, ada yang bilang 30%, ada yang bilang 20%. Wow. Let's say rata-rata 20%. Tahun lalu restitusi 360 triliun. Kan itu 72 triliun bocor. Wow. Daripada dia bayar ke orang itu, bayar ke pemerintah aja. Tapi itu yang kita rapikan. Mungkin sebagian dari restitusi itu nggak benar. Saya udah minta ke BPK untuk mengaudit investigasi restitusi pajak kita dari 2015 sampai 2025 kemarin. 10 tahun. 10 tahun ke belakang, karena Bapak tarik ke belakang lagi. kata BPKP untuk melihat itu, kita mau lihat polanya ke belakang. Ya udah. Tapi bukan berarti nanti wajib pajak akan Harus terganggu. balikin lagi. Enggak. Saya akan perbaikan sistemnya. Untuk ini untuk perbaikan untuk sistem perbaikan, ya. dan orang-orang yang terlibat di pajak akan kita rapikan. Pak, masih ada satu kreator lagi. Banyak ya. Iya, satu lagi. Kita lihat deh. Satu lagi yang ini. Coba lo tiru. Kalau saya sih berharap harga kebutuhan pokok stabil. Lapangan kerja untuk suami dan anggota keluarga lebih banyak. Daya beli meningkat. Semoga biaya sekolah dan kesehatan lebih ringan. Semoga peluang usaha rumahan semakin terbuka. Nah, itu kreator yang terakhir, Pak. Ini idola saya nih, Pak. Ini korban Bang Emok namanya. Ibu-ibu ini. Oh, ibu-ibu ini. Bang Emok itu apa? Bang Emok itu sepertinya kayak semacam Bang. Kayak bank keliling gitu loh, rentenir gitu, Pak. Oh. Nah, tapi karena mereka sekarang jadi konten kreator, katanya udah lunas semua, Pak. Oh, hebat. Hebat kan? Mantap. Ibu. Nah, itu tadi harapan mereka untuk Pak Purbaya. Ya tadi, kalau kita ciptaan pertumbuhan lebih cepat, itu akan sampai terpenuhi semua. Lapangan kerja buat suaminya ada, dan lain-lain ya. Dan kalau pertumbuhannya nggak kecepatan sehingga ekonominya nggak kepanasan, harga akan stabil, dan pemerintah menjaga terus harga-harga di seluruh komoditas yang utama di Indonesia ya. Kita punya namanya TPI dan TPID, Tim Pengendalian Inflasi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu dipimpin oleh
kayaknya Mendagri ya. Dia memonitor harga itu dari waktu ke waktu. Jadi kinerja insentif, saya kasih insentif berapa ratus miliar itu untuk mereka, kasih ke Mendagri. Nanti yang bagus prestasi pengendalian inflasinya dibagi oleh Kemendagri ke mereka, oleh Menteri Dalam Negeri ke mereka. Itu mengendalikan harga. Makanya sampai sekarang harganya kan lumayan 2,4% inflasinya. Mungkin ada yang lebih tinggi dibanding yang biasanya, tapi kan secara umum ada yang naik, ada yang turun. Jadi yang penting secara umum adalah stabil di 2,4%. Terus kalau tadi apa lagi? Ada kerjaan untuk suami, usaha rumahan gitu. Usaha rumahan kalau korban bank emok tadi ya berarti kan perlu akses ke pendanaan ya. Ya saya sedang punya rencana tuh untuk mengakuisisi atau mengambil alih PNM dari Danantara ke saya. Katanya sih mereka setuju lah, sampai setuju. Nanti kan setiap tahun kan sekarang saya bayar bunga kur tuh 40 triliun bunga, subsidi bunga itu hilang. Nanti ke depan, nanti kalau saya ambil saya kasih aja itu ke PNM itu yang saya ke PNM tadi dalam bentuk modal atau penyerahan modal yang mereka bisa pinjamkan. Tapi kan 40 T-nya nggak hilang. Tahun ini 40 T, tahun depan 40 T, tahun depan 40 T, tahun depan 40 T. 5 tahun udah punya 200 T dia ya. 200 T. 200 T kan? Itu udah bank dengan modal besar. Nanti kalau udah cukup besar, kita rubah menjadi bank UMKM yang betulan. Nanti saya akan bangun juga ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM. Jadi nggak akan seperti sekarang approach ke UMKM separuh-separuh. UMKM dipuji kalau lagi krisis katanya pahlawan, ya, tulang tapi punggung. setelah itu dilupakan. Nggak seperti itu. Kita akan membangun infrastruktur yang lengkap sehingga nanti ibu-ibu tadi lebih gampang dapat akses ke pendanaan dan suaminya juga bisa bekerja. Dan kita akan menghilangkan cost yang tinggi yang biasa dibayar oleh pengusaha kecil. Dan nanti kalau itu jadi nggak main-main, itu serius. Saya udah ungkapkan itu ke Presiden. Jalankan program itu kalau memang bagus. Nanti kalau PNM-nya jalan, nanti mungkin ibu-ibu korban Bank Emok yang traktir Pak Purbaya. Oh boleh. Pak, kita kuis sambung kata ya Pak untuk penutup ya. Sambung Pak. Yang pertama nih, pajak, Murah, harga sembako, terkendali, Trump, kacau, Presiden Prabowo, mantap, Indonesia. emas. Pak Purbaya makasih ya Pak. Terima kasih banyak, Mbak. Makasih ya Pak. Makasih ya. Makasih Kita banyak. tunggu traktirannya Terima kasih. akhir tahun ini. Kebalik, Mbak yang dari saya pasti. Oh iya, saya yang mau. Pasti 6 Iya lewat Pak. lah kira-kira. Oke, Bapak mau di mana aja saya traktir. Siap. Kalau 6%, apalagi 7% Pak. 6 dulu lah. 6 dulu. Iya. Itu di tempat SCTV ada tuh tempat yang enak. Apa Nanti saya- banyak Pak? Banyak. Tempat makannya banyak di sana ya. Banyak. Enak banget itu. Ntar sana deh di sekitar situ aja ya. Iya. Pak, Bapak kan pernah nyanyi tuh di TikTok tuh, apa? Lagunya Itu. Kus Plus. Iya. Bunga di tepi jalan kan. Itu lagi stres. Oh, lagi stres. Yang Kenapa? ambil siapa? Istri saya diem-diem. Iya. Disebarin di Candid. situ. Oh iya. Kacau tuh dia. Iya. Tapi katanya Bapak sebenarnya sukanya itu ya, Milli Vanilli. Dulu milih Vanilli Tahun ini 90-an lagunya ya. bagus-bagus. Iya, emang. Berapa ya? Saya juga 90, ngefans berat. Tapi habis itu 90-an. ketahuan lip sync. Taunya Lip sync. lip sync. Waduh, kecewa berat kita. Iya, tapi saya tetap suka sih sama lagu-lagunya. Tapi jadi ya berkurang lah rasa sukanya. Iya, emang. Dulu kita kagum, wah ini udah Iya, emang keren banget. cakep-cakep, Iya, gagah, suaranya bagus, lagunya bagus, Lagunya bagus mantap. banget. Blame it on the rain, yeah. Cowok. Kayaknya emang gitu ya Pak. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain, yeah.